Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aprianis, NPM 197510063 dari program Studi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan usaha perikanan untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis perikanan. Tahapan-tahapan budidaya ikan lele. Yang pertama yaitu ada persiapan kolam tanah. Pengeringan tanah kolam. Pengeringan tanah kolam ini bisa dilakukan antara 3-7 hari bergantung pada cuaca. Tujuannya adalah untuk memutus keberadaan mikroorganisme patogen jahat yang dapat merugikan ternak. Lalu ada pengolahan tanah. Untuk memperbaiki kegemburannya, caranya dengan dibajak, menggunakan mesin ataupun menggunakan cangkul. Lalu selanjutnya ada pengampuran tanah. Pengampuran tanah ini bertujuan untuk menyeimbangkan pH kolam serta membasmi mikroorganisme patogen yang bisa menggunakan kapur dolomit. Lalu ada pemupukan tanah. Pemupukan tanah bisa dilakukan untuk menyediakan nutrisi bagi biota air yaitu fitoplankton dan cacing sebagai makanan alami lele nantinya. Bisa menggunakan pupuk organik, urea, dan TSP. Yang kedua yaitu pengaturan air kolam. Ketinggian air yang ideal untuk budidaya ikan lele adalah 100-120 cm. Pengisian kolam dilakukan secara bertahap. Setelah kolam dipupuk, isi dengan air sampai batas 30-40 cm. Biarkan kolam tersinari matahari selama 1 minggu. Dengan kedalaman seperti itu, sinar matahari masih bisa tembus hingga dasar kolam dan memungkinkan biota dasar kolam seperti fitoplankton tumbuh dengan baik. Air kolam yang sudah ditumbuhi fitoplankton berwarna kehijauan secara berkala sesuai dengan pertumbuhan ikan lele sampai pada ketinggian ideal. Yang ketiga yaitu ada pemilihan bibit unggulan. Ciri-ciri bibit yang berkualitas adalah pergerakannya lincah dan gesit, bentuk fisik sempurna, memiliki ukuran yang seragam. Lalu pilih bibit ikan yang asalnya bukan dari perkawinan inbreeding atau tingkat kekerabatan yang tinggi. Lalu pilih bibit yang mampu bergerak melawan arus yang lembut. Selanjutnya yang keempat, penebaran benih. Siapkan wadah kecil berupa ember atau baskom, lalu isi dengan air yang diambil dari kolam. Lalu, masukkan benih ikan lele ke dalam wadah tersebut dan biarkan beradaptasi dengan kondisi air. Proses pendiaman ini bisa dilakukan selama 30 menit. Setelah adaptasi, bibit ikan dimasukkan ke dalam kolam secara perlahan dan waktu penebaran yang baik itu adalah pada pagi hari dan malam hari. Yang kelima yaitu teknis pemberian pakan. Pakan harus diberikan sesuai dengan kebutuhan. Secara umum, setiap harinya ikan lele memerlukan pakan 3-6% dari bobot tubuhnya. Misalnya, ikan lele dengan bobot 50 gram memerlukan pakan sebanyak 2,5 gram. Kemudian, setiap 10 hari, ambil samplingnya. Lalu timbang dan sesuaikan lagi jumlah pakan yang diberikan. 2 minggu menjelang panen, persentase pemberian pakan dikurangi menjadi 3% dari bobot tubuh. Yang keenam yaitu masa panen ikan lele. Dengan asumsi benih yang digunakan berukuran 5-6 cm, maka ikan lele sudah dapat dipanen pada waktu 2,5 bulan atau 3,5 bulan. Sebagai catatan, sebelum melakukan pemanenan, ikan lele jangan diberi makan sehari sebelum panen. Hal ini guna menghindari ikan lele buang kotoran pada saat diangkat atau pada saat dipanen. Selanjutnya yaitu perencanaan usaha perikanan secara rutin. Perencanaan usaha perikanan secara rutin ada budidaya ikan lele untuk 2 minggu sekali. Permintaan ikan lele masyarakat Lampung Tengah yaitu 3 ton tiap 2 minggunya. Rata-rata seekor ikan lele beratnya 0,1 kg. Maka 3 ton terdiri dari 30 ekor.
dan dapat dipanen pada umur 3,5 bulan atau 3,5 bulan. Untuk itu, kebutuhan lele untuk kebutuhan lahan, benih, pupuk, pakan dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan lahan. Jika padat tebar rata-rata per meter persegi terdiri dari 300 ekor lele, maka luas kolam yang dibutuhkan yaitu 30.000 ekor dibagi dengan 300 ekor, maka hasilnya yaitu 100 meter persegi dengan kedalaman kolam 1-1,5 meter. Setiap kolam biasanya membutuhkan saluran pemasukan, pembuangan air, bendungan, pematang, kolam penyimpanan bibit, dan lain-lain. Oke, dibutuhkan 30% luas kolam, sehingga luas lahan efektif sebesar 70%. Lalu LKS-nya itu 100 ditambah dengan 30% dan dikalikan dengan 100, maka hasilnya yaitu 130 meter persegi. Selanjutnya, karena umur panen 3,5 bulan dan pemanenan permintaan 2 minggu sekali, maka diperlukan kolam sebanyak 8 petak. 8 petak itu didapat dari 14 minggu dibagi dengan 2 minggu dan ditambah 1. Berarti membutuhkan lahan 8 petak dikali 130 meter persegi dan mendapatkan hasil 1040 meter persegi. Kolam 1 tebar 2 minggu selanjutnya terdapat sebagai berikut, yaitu kolam 1, kolam 2, kolam 3, kolam 4, kolam 5, kolam 6, kolam 7, dan kolam 8. Lalu, kebutuhan benih. Selama 2 minggu sekali, diharapkan panen sebanyak 30.000 ekor. Oke, diperlukan benih sebanyak 30.000 ekor ditambah dengan cadangan sebanyak 20% dari jumlah benih. Jadi, JBK-nya yaitu 30.000 ditambah dengan 20% dan dikalikan dengan 30 ekor. Maka hasilnya 36.000 ekor per 2 minggunya, atau untuk 8 petak itu bisa didapat 36.000 ekor dikali dengan 8, hasilnya adalah 288 ekor. Selanjutnya, kebutuhan pupuk. Kebutuhan pupuk kandang yaitu 0,5 kg per meter persegi atau 0,5 kg dikali 100 meter persegi, hasilnya 50 kg per meter persegi. Untuk pupuk urea 1,5 kg meter persegi itu didapat dari 0,015 kg meter persegi dikali dengan 100 meter persegi. Pupuk TSP 2 kg. 2 kg itu didapat dari 0,020 kg per meter persegi dikalikan dengan 100 meter persegi. Lalu kapur 7,5 kg per meter persegi. Itu didapat dari 0,075 kg per meter persegi dikalikan dengan 100 meter persegi. Yang terakhir yaitu kebutuhan pakan. Jumlah pakan yang diberikan berdasarkan berat ikan. Pemberian pakan berkisar 3-5% berat ikan. Oke, dibutuhkan ikan. Jika ikan dengan berat 50 kg, maka berat ikan per kolam yaitu 50 gram dikali dengan 36.000 ekor, hasilnya 1.800 kg. Dan JP 3% dikalikan dengan 1.800 kg atau 5% dikali dengan 1.800 kg, hasilnya 54-90. Selanjutnya begitu seterusnya berdasarkan perkembangan berat ikan. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.